ibu, saudara-saudari, dan anak-anak didik kami, mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP. Salam sejahtera, salam Natal buat kita semua. Pada hari ini kita merayakan perayaan Natal, keluarga besar Metodis 10 Belawan yang bertemakan Natal di rumahku. Bapak Ibu, anak-anakku, sekalipun kita di tempat yang berbeda-beda, ada yang berada di tempatnya dan ada di rumah masing-masing, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan Natal, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian kepada Tuhan dengan judul "Ku Masuk Ruang Maha Kudus". Mari kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hati kita yang paling tulus. Terima kasih Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Yang layak kami puji, yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan. Kami segenap seluruh keluarga besar Metodis 10, kami datang ke hadapan menaikkan pujian penyembahan kepada. Mari Bapak Ibu, anak-anakku, berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, kami menyembah-Mu sebab nama-Mu. Kita akan lagu lebih sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpuji Tuhan. Dengan hati yang tulus, ku masuk
A thrill of the weary world rejoices from yonder breaks a new and glorious morning. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. Led by the light of stars sweetly gleaming, here come the wise men from the Orient land. A thrill of the weary world rejoices for yonder a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap, terpancar sinar pengharapan. Kita angkat lagu ini bersama-sama. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap, terpancar kini, terpancar di sinar pengharapan, jadi nantikan selera genang, dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini merekam.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan menyertai Dan menyertaimu juga. Angkatlah hatimu bagi Tuhan. Kami mengangkatnya bagi Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah baik dan benar untuk mengucapkan syukur dan pujian kepada-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Kita bersama, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan di sana. Haleluya. Terpujilah Tuhan buat kehadirannya bagi kita hari ini. Walaupun kita merayakan Natal lewat online hari ini, Bapak percaya anak di rumah pasti dijamah oleh Tuhan. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Bukan hanya dia lahir di dunia, tapi lahir dalam hati kita hari ini. Mari anak-anakku semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian kepada Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari yang bisa bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Sama-sama nyanyikan bersama dengan saya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali katakan dengan sungguh-sungguh, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sama-sama kalau pegang tanganmu. Dia lahir, Yesus lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Lebih sungguh lagi kita akan puji dari awal, katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Lebih sungguh lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Lebih rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sama-sama katakan. Dia lahir, Yesus lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, dia lahir, Yesus lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus lahir dalam hati kita hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kembali memenuhi kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah dari pulau dan benua terdengar suara Tuhan. Bagi anak-anak yang hadir hari ini, yang menyaksikan dan mengikuti Natal hari ini, biarlah semuanya menyuarakan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan dari pulau dan benua. Haleluya.
Mari bernyanyi bersama dengan saya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Dan semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Lonceng Natal, teng, 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 bunyi lonceng bergentang, berkumandang di malam sunyi, membangunkan kami, mama, papa, kakak, dan adik, mengingatkan kami hari ini Yesus Raja Damai telah lahir. Amin. Bila
dari SMP dan TK. Kasih tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita juga akan menyaksikan drama dari Bapak Ibu Guru ya. Jadi anak-anak yang ada di rumah tolong jangan ada yang bersuara. Bisa? Anak-anak yang ada di rumah jangan ada yang bersuara. Kalaupun nanti ada lucu, itu aja gini. Oke, bisa ya? Bisa. Sebelum kita menampilkan drama yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu gurunya, terlebih dahulu kita mau melihat nama-nama ataupun perkenalan mereka sebagai apa? Sudah siap anak-anak untuk menyaksikan? Oke, 1, 2, 3. Ibu Hotmaida sebagai narator atau prolog. Ibu Darani, wanita yang glamor. Ibu Yulia sebagai anak yang hitung-hitungan. Ibu Putri sebagai orang yang berkarakter cuek. Ibu Jeneria sebagai orang yang berkarakter sifat kekanak-kanakan. Ibu Arta, wow, sebagai peri, dan Maria, ibunya Yesus. Bapak Ipta sebagai Bapak Wali Kota dan juga sebagai Yusuf, ayahnya Yesus. Ibu Arimbi sebagai orang Majus 1. Ibu Natalia sebagai orang Majus 2. Ibu Winda sebagai orang Majus 3. Lalu Ibu Desi sebagai perawat. Nah, Baby Golereta Nastauli sebagai Yesus. Inilah dia pemeran drama kita hari ini. Mari kita menyaksikan dan memetik hikmatnya. Natal disambut meriah oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Dengan penuh sukacita, orang-orang Kristen berkumpul menghias pohon Natal, menyiapkan hidangan istimewa, dan bertukar kado. Anak-anak kecil pun tersenyum lebar saat menerima kado-kado Natal mereka. Nah, di Metodis 10 Belawan, Natal juga terasa loh. Sebulan sebelum Natal, kami sudah sibuk membahas apa yang akan dipersiapkan untuk Natal tahun ini. Kira-kira seperti apa sih persiapannya? Guys, bentar lagi kan mau Natal nih. Kalian udah beli apa aja? Aku udah beli banyak perlengkapan loh. Ya kalau aku sih belum, karena mama sama papaku belum memperhitungkan budget untuk Natal dan akhir tahun ini. Maklumlah, di masa COVID ini penghasilan mama sama papaku menurun. Kan nggak lucu kalau bangkrut gara-gara nggak ada planning. Ih, kok gitu banget sih? Ini kan Natal sekali setahun, ya kita tuh harus yang wow dong. Aduh, kalian ini gimana sih? Natal itu kan tiap tahun, jadi mau baju baru atau mau baju lama tetap bisa Natalan juga kan. Jadi nggak usah terlalu lebay deh untuk Natalan. Toh tahun depan juga bisa Natal lagi. Ih, kamu lagi perhitungan banget jadi orang. Bilang aja, kamu nggak punya uang kan? Nah, jauh. Udah. Nanti cuma bercanda aja. Kamu Jene udah mempersiapkan apa aja? Ahung lagi nih. Ih, bukan gitu loh. Kalau aku kan terserah mama aja. Ntar kalau aku beli ternyata barangnya jelek, mama marah lagi. Ya elah. Nah, lagi asik-asiknya mereka berempat mengobrol dan membahas mengenai persiapan yang mereka telah persiapkan menjelang hari Natal. Tiba-tiba muncullah sesosok peri yang berpakaian serba putih
datang dan menghampiri mereka bertempat. Aduh, siapa sih yang naruh batu di sini? Princess kan jatuh. Untung jatuhnya nanti. Hai gadis-gadis, lagi pada ngapain tuh? Kalian udah follow IG ku yang baru belum? Emang kamu ganti akun ya? Iya. Masa aku udah follow kok. Ih, kalian katrok banget sih. Aku tuh baru beli handphone baru tahu. Samsung S20 itu kan? Iya. Aduh, Princess lupa yang namanya akun IG itu mau HP baru atau HP lama. Gak usah pakai beli HP baru, masih bisa login kok. Kok kostumnya begini? Emang lagi ada syutingnya? Kok syuting sih? Aku nih peri suar deh. Nih kartu tanda periku. Coba lihat. Marsha yang gebir ya? Beruangnya mana? Kamu nakal deh. Aku nih peri, biar akrab, panggil aku princess ya, oke? Hah? Princess? Udah, daripada bengong-bengong, kamu kan lagi bahas Natal nih. Yuk, princess bawa ke suatu tempat. Hah? Jalan-jalan, mau dong? Nggak mau bosan belawan-belawan aja. Nggak jalan-jalan ke Belawan, Keles. Princess mau membawa kalian ke sebuah tempat di mana waktu Yesus lahir ke 2000 tahun yang lalu. Yuk, ikut Princess. Nah, lo kemana sih rekan-rekan kita diculik sama si peri? Wah, perinya nakal, main culik segala, tidak pakai izin. Usut punya usut, ternyata si peri ini adalah salah satu malaikat dari surga yang diutus mengajarkan mereka berempat arti dari Natal itu. Kira-kira gimana ya cara si peri ini? Dan mereka dibawa kemana ya? Hah? Di mana ini? Mama, ini di mana? Hello, ini di mana sih? Kok nggak ada sinyal? Gimana nih pulangnya? Hai Tania dengan Princess. Peri, ini di mana? Nakal deh, udah dibilang panggil aku Princess. Jadi, kalian kan tadi lagi bahas Natal. Nah, kebetulan ini malam kelahiran Yesus. Nah, udah tahu dong ya apa arti Natal. Nah, jadi Princess lagi bawa peta. Jadi, kalian cari tahu apa itu arti Natal. Nanti setelah kalian sudah tahu apa arti Natal, kalian panggil Princess ya. Oke. Dadah. Para gadis cantik itu kebingungan. Mereka pun kemudian memutuskan untuk secepat mungkin menemukan tempat Yesus lahir, supaya mereka bisa cepat sampai pulang ke rumah. Apalagi Dahrani udah mulai gelisah, tidak membawa power bank untuk ngecas. Lama mereka berjalan mengikuti peta. Bersyukur deh, ternyata Putri Batubara, meskipun sifatnya yang cuek, tetapi dahulunya dia adalah mantan anak pramuka, jadi gampang baca peta. Akhirnya mereka menemukan kota Bethlehem. Yeay, akhirnya kita sampai di Bethlehem. Siapa dulu dong yang bimbing jalan? Aku gitu. Tapi tunggu dulu. Kita mau cari di mana ini? Gimana kalau kita ke tempat Pak Wali Kota aja? Kan dia mimpin di sini. Oh iya. Yuk ke sana yuk. Pak Wali. Mana tempatnya? Itu. Ayo.
itu apa? Gini Om, salah Pak. Kami mau menanyakan alamat keluarga Bapak yang bernama Maria dan Yusuf yang melahirkan bayi Yesus. Maria, Yusuf, sebentar. Oh iya, baru ingat. Maria dan Yusuf baru aja mereka pindah beberapa hari yang lalu. Gimana dong? Dan saya nggak tahu mereka pindah kemana karena mereka belum lapor kepada dinas kependudukan. Tapi sebentar dulu ya, saya cek. Oh gini aja, saya punya ide. Coba kalian datangi rumah sakit terdekat, siapa tahu dia bersalin rumah sakit dan meninggalkan alamat rumahnya. Siapa tahu ya, tapi nggak janji. Siapa tahu aja. Gitu Pak. Ya udah, terima kasih ya Pak. Oke. Shalom. Halo. Waduh, wali kotanya nggak tahu nih gimana posisi Maria dan Yusuf saat ini. Kira-kira gimana ya mereka? Harapan mereka cuma satu-satunya petunjuk dari Pak Wali Kota, yaitu rumah sakit. Kira-kira mereka menemukan Maria dan Yusuf tidak ya? Setelah lama berjalan, akhirnya mereka tiba di rumah sakit setempat. Shalom Bu. Shalom. Ada yang bisa saya bantu? Mau saya tensi? Enggak, gini Bu. Ada korban enggak? Ngaco. Gini Bu, kami datang ke sini ingin mencari teman kami yang bernama Maria dan Yusuf. Kabarnya dia telah melahirkan. Apakah Maria ada melahirkan di rumah sakit ini, Bu? Oh, sebentar ya. Saya cek dulu datanya. Iya, Bu. Oh, maaf. Nama Maria dan Yusuf tidak ada di rumah sakit ini. Mungkin beliau melahirkan ke bidan tradisional. Coba aja lihat ke sana ya. Para gadis-gadis. Ya, jadi nggak ada ya Bu? Tidak ada. Udah deh. Terima Kami kasih ya Bu. permisi ya, Bu. Sama-sama. Ya. Ya, ternyata di rumah sakit juga nggak ada nih. Jadi gimana dong nasib rekan-rekan kita? Di tengah-tengah kebingungan mereka pun mencoba bertanya kepada masyarakat setempat. Apakah mereka pernah kenal sepasang suami istri yang bernama Maria dan Yusuf? Ternyata di semua tempat bersalin tidak ada Maria dan Yusuf. Detik berganti, menit berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tak terasa rekan-rekan kita begitu lama mencari, terus-menerus berjalan mencari. Mereka tidak sadar kalau mereka sudah berada di sebuah rumah. Semua sudah lelah dan memutuskan untuk beristirahat, numpang di rumah itu. Saat mereka hendak mengetuk pintu beristirahat, tiba-tiba datang orang Majus membawa persembahan kepada bayi Yesus. Ada om. Ngaco kok om-om. Permisi Pak. Bapak-bapak sekalian hendak kemana? Apakah bapak-bapak sekalian yang memiliki tempat kediaman ini? Atau bapak-bapak yang ingin mencari tempat kediaman? Karena kami juga ingin mencari tempat penginapan. Bukan, kami bukan pemilik rumah ini. Kami orang Majus dari timur ahli pemerintahan. Kami dituntun bintang datang ke tempat ini untuk memuliakan Raja Yahudi, Raja dunia. Kami di tempat ini ingin menyerahkan seluruh harta dan jiwa kami. Kami juga membawa yang terbaik yang kami miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sebab inilah yang layak dia terima. Dia adalah Yesus, Juru Selamat yang dijanjikan, anak dari Maria dan Yusuf yang dikandung dari Roh Kudus. Hah? Yesus? Orang yang kita cari? Kami juga mau mencari Yesus. Kalau begitu, mari sama-sama kita masuk.
Lalu mereka masuk ke dalam rumah dan menyembah. Mereka menyembah dengan sungguh-sungguh, memberikan hati mereka dan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka sadar apa itu Natal. Selama ini mereka hanya memikirkan Natal menurut mata mereka. Dahrani sekeluarga dengan glamornya, Yulia sekeluarga dengan perhitungan untung rugi, Putri Batubara yang tidak memiliki semangat, dan Jeneria dengan sikap kekanakannya terhadap namanya. Mereka sadar apa itu Natal yang sebenarnya. Kita tahu bahwa sukacita Natal tidak hanya terletak baik pada hiasan Natal maupun kado saja. Elizabeth dalam Perjanjian Baru menyadari sukacita Natal yang sesungguhnya. Dia menyambut Maria dengan bayi yang dikandungnya dengan sorak-sorai, karena dia tahu janji Allah akan Sang Penyelamat akan digenapi. Misi mereka berhasil. Gadis-gadis cantik yang sudah lama berjalan mencari Raja Damai, orang-orang Majus yang dipimpin bintang, mereka telah menemukan bayi Yesus. Bethlehem adalah kota kecil. Dari kota kecil itu lahir Raja Damai, pembawa terang di tengah-tengah dunia. Anak-anak ibu yang terkasih, Bethlehem adalah gambaran hati kita. Adakah hari ini lahir di hatimu seorang Raja Damai? Masa pandemi COVID-19, mari beri hati di tempatmu. Beri kelahiran Raja Damai di hatimu. Beri tempat di rumahmu kelahiran Tuhan Yesus. Mari sambut Natal di hati kita. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyandangmu, biar hidupku berkenan padamu.
hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan yang bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini ada banyak orang yang punya kerinduan untuk bersama kita menyaksikan perayaan Natal. Tetapi Zoom hanya memberikan kapasitas 100 orang. Maka tadi saya juga mengajak untuk bergabung di dalam Facebook yang ada. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik sehingga perayaan kita juga lebih memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya sangat bersyukur. Saudara-saudara, tema perayaan Natal tahun ini adalah Christmas at home. I think home is homing, not house. Kalau house itu adalah rumah, di mana di sana ada tilam, bantal, dan ada orang-orangnya. Tapi saya lebih mengajak kita kepada istilah homing. Ya, bagaimana keadaan yang begitu mesra, keadaan yang begitu indah di dalam satu persekutuan dalam rumah tangga kita. Jadi sekali lagi, home yang ada di sini adalah merupakan bagaimana kerinduan kehadiran Kristus itu menjadi sesuatu suasana yang membuat kehidupan kita menjadi nyaman. Saudaraku, kelahiran Kristus membawa pendamaian yang memberikan kepada kita keselamatan kekal. Sehingga barang siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosanya diampuni dan kepadanya diberikan hidup yang kekal. Baik di lokasi ini maupun di rumah, maupun dimanapun saudara-saudara. Karena saya pantau tadi dari Facebook itu ada mitra kita dari Inggris, dari Switzerland, dari Australia, dan dari Amerika yang menjadi peserta di dalam ibadah ini. Kita bersyukur. Itu menunjukkan bahwa ketika hidup kita persembahkan untuk Tuhan, ada banyak kesempatan yang bisa disaksikan dari kehidupan kita ini kepada orang banyak. Saya berharap kiranya semua upaya yang kita lakukan dari tempat ini akan memberikan berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Natal di masa pandemik membawa kita untuk homing, membawa kita untuk menikmati indahnya suasana kebersamaan di dalam rumah tangga, sehingga kita terkenal kembali dengan satu lagu yang sekuler memang, yang ada istilahnya home is home, sweet home, katanya gitu kan. Rumah yang sangat manis, di mana orang-orangnya juga adalah orang-orang yang terberkati. Kembali bersama keluarga, zaman ini, pandemik ini mengingatkan kita kembali supaya terjadi rekonsiliasi, saudara-saudara, terjadi kerukunan kembali di tengah-tengah hampir tenggelamnya kita oleh kesibukan masing-masing yang serba tidak menentu. Bapak urus sendiri dirinya, mama urus sendiri, anak-anak pun hampir tidak dipedulikan, sehingga generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang kacau balau mungkin karena tidak ada kemesraannya. Tetapi positif daripada pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita semua supaya kembali kepada home sweet home. Bagaimana rumah kita bisa hadir orang-orang yang penuh dengan kasih sayang melalui kesempatan Natal yang kita rayakan ini. Firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 11 yang menjadi tema kita ini berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
emas, kemenyan, dan mur dari dulu sampai sekarang adalah merupakan jenis benda yang sangat mahal dan tinggi tingkat ekonominya. Itu sejak 2000 tahun yang lalu sudah disembahkan kepada bayi Yesus yang lahir ke dalam dunia. Apakah harta yang ada dalam diri kita sekarang ini yang lebih berharga, saudara-saudaraku, selain daripada kehidupan kita yang terbatas ini? Maka saya mengajak kita semua, ketika kita merayakan Natal, Kristus memberikan keselamatan kekal kepada kita semua. Marilah kita juga merayakannya di rumah kita masing-masing. Marilah juga rumah kita itu kita persembahkan menjadi bait Allah, rumah doa dan menara doa, dan dari sana akan terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Harapan kami dan panitia Natal PKMI 10 pada tahun ini adalah, walau di tengah pandemik, tidak menjadi kendala bagi kita untuk memberkati keluarga dan keluarga kita memberkati orang lain. Amin. Saudara-saudaraku, marilah melalui Natal ini kami sebagai hamba Tuhan berharap kepada seluruh orang yang terlibat di dalam kesempatan ini, agar kiranya Kristus lahir di hati kita dan menjadi sumber berkat dan inspirasi. Biarlah kasih Kristus itu yang menginspirasi saudara-saudaraku yang dalam hal ini masih lebih beruntung daripada saya, dalam kondisi sehat walafiat, dan walaupun kita mengalami kecacatan atau sakit penyakit, itu tidak menjadi kendala untuk menjadi saksi dan kemuliaan Tuhan dan terinspirasi daripada pelayanannya. Yang kedua, saudara-saudaraku, keluarga kita menjadi berkat karena terang Kristus itu kita pancarkan ke seluruh dunia melalui kesaksian hidup kita masing-masing. Apakah yang bisa engkau persembahkan lebih daripada hidupmu kepada Yesus? Itulah persembahkan kepadanya sehingga kita boleh bersukacita. Terakhir, selama masa penantian akan kedatangan Kristus, marilah kita dengan sungguh-sungguh bersaksi selama waktu kita masih tersedia. Karena ketika nanti waktunya sudah tidak ada lagi, biarlah kesaksian kita itu diteruskan oleh orang lain dan generasi berikutnya kepada orang lain dan kepada generasi berikutnya. Terima kasih untuk semua kesediaan kita, untuk semua apa yang sudah kita persembahkan. Kiranya ini berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu berdoa untuk saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapakku Allah yang baik, kalau hari ini kami boleh berada di tempat ini, itu adalah karena anugerah Tuhan semata. Dunia hari ini merayakan kelahiran Kristus dengan situasi yang luar biasa. Dari hal yang tidak pernah terpikirkan, tetapi hari ini perlahan-lahan boleh terwujud dan menjadi nyata. Kehidupan dari kondisi tradisional sekarang sudah menjadi kehidupan yang serba menggunakan teknologi. Persiapkan kami Tuhan supaya kami tidak ketinggalan dan tidak tergilas oleh zaman. Hamba-Mu berdoa dari kota Belawan yang diberkati oleh Tuhan ini, kepada semua orang-orang dimanapun mereka berada dalam segala waktu dan segala kondisi keadaan kepribadian mereka. Biarlah anugerah-Mu juga boleh bersama dengan mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan juga terpancar bagi semua orang yang ikut dalam perayaan Natal tahun ini. Tuhan, ada banyak perayaan-perayaan Natal yang biasanya dilakukan secara tahunan akan tertunda. Tetapi kami yakin dan percaya
perayaannya tertunda, tetapi makna Natal itu tidak akan bisa diambil alih daripada hati kami yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah semua usaha dan upaya, tenaga, hasil kerja dan semangat yang ada boleh memberikan kepada Tuhan. Kiranya itulah yang menjadi persembahan kami, persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh anak-anak muridku dan orang tua daripada siswa-siswi perguruan Kristen Metodis 10 Belawan. Tuhan kiranya memberkati. Begitu juga dengan yayasan perguruan kami ini. Kiranya mereka juga pada masa yang akan datang boleh memberikan yang terbaik untuk memajukan kegiatan ini. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua rekan-rekan tenaga pengajar, guru-guru dan juga staf yang ada di perguruan Metodis 10. Sungguh cukuplah Tuhan, kami sudah terlatih dengan kehidupan yang ada seperti sekarang ini, dan kami siap untuk maju lebih baik lagi melayani Engkau pada masa yang akan datang. Secara khusus hamba-Mu berdoa Bapa, bersyafaat bagi semua orang tua murid anak-anak kami maupun semua orang-orang percaya yang ada di Belawan sekitarnya, terkhusus yang menyaksikan perayaan Natal ini dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus berkati hidup mereka, berikan terang-Mu supaya mereka semua boleh menjadi saksi-saksi kebenaran. Kami yakin Bapa, Engkau juga memulihkan kami sebagaimana kami akan Tuhan kuatkan untuk melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Biarlah Natal ini menjadi berkat dan sukacita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Marilah kita berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami. Pada hari ini, ketika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, bukalah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Anak-anak Ibu yang terkasih, kita akan menyaksikan bersama-sama hiburan dari TK, dari SD. Mari kita saksikan bersama-sama ya Nak ya.
Ya, sekali lagi terima kasih ya untuk anak-anak SD yang menari tadi. Bapak Ibu guru yang ada di sini boleh bertepuk tangan ya. Yang di rumah juga boleh bertepuk tangan. Kita berdoa supaya pandemi ini boleh segera berlalu agar kita bisa bersama-sama boleh bernatal bersama, tampil juga ke depan menari memuji Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal yaitu Ibu Porman Marpau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam bagi kita semua. Salam bagi kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah mengikuti acara dari awal tadi sehingga yang hampir selesai ini. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Perguruan Metodis Pulau Belawan, kepada Bapak Ibu guru, orang tua dan anak didik kami yang ada di sini dan yang ada di rumah. Saya ucapkan selamat Hari Natal. Kurang semarak, yang di rumah itu belum kedengaran. Tadi kedengaran kali suaranya. Hari ini mana suaranya? Selamat Hari Natal. Iya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di siang hari ini kita telah mengikuti acara ibadah kita secara Zoom dari rumah. Nah, kami selaku panitia Natal di sini masih banyak sekali kekurangan kami, ketidaksempurnaan kami juga di dalam pelaksanaan Natal kita pada hari ini. Jadi saya selaku panitia Natal meminta maaf. Semoga kesalahan ini nanti akan menjadi kebaikan untuk tahun yang akan datang. Nah, begitu juga bagi anak didik kami, orang tua, mari di acara Natal kita yang masih di bawah virus COVID-19 ini, yang kami juga tidak dapat mengundang semuanya itu hadir di sini. Jadi mari kita sama-sama bersatu, berdoa semoga COVID ini dapat berlalu dari negara kita ini, sehingga apapun pekerjaan yang tertunda di tahun ini, mudah-mudahan dengan berakhirnya tahun 2020 ini, berakhir juga lah COVID yang ada di negara kita ini, sehingga di tahun yang akan datang, kerinduan kita, kerinduan kami juga untuk bertemu, bertatap muka kepada anak didik kami dapat kita laksanakan. Jadi mari kita bersatu hati, berdoa agar kita sama-sama dapat bertemu di tahun yang akan datang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu guru, anak didik kami yang hadir di sini maupun yang di rumah, kami mohon maaf. Terima kasih atas keikutsertaan di dalam Natal kami ini yang melalui Zoom ini. Jadi semoga apapun yang kami tampilkan pada hari ini hanya sampai di sinilah dulu kemampuan kami. Akhir kata kami ucapkan semoga berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus memimpin atas kita semua. Salam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Porman. Kasih tepuk tangan dong untuk Ibu Ketua kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili orang tua murid, yaitu orang tua dari Ibu Jevania, orang tua dari Jevania. Kami persilakan untuk maju ke depan. Shalom buat kita semua. Yang kami hormati Panitia Natal, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haris Yagian, yang kami hormati para orang tua murid yang berada di rumah dan juga yang ada mewakili di sini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya kita boleh merayakan Natal walaupun
secara sederhana atau dengan Zoom. Pertama-tama dari orang tua, selaku mewakili orang tua, kami sangat bangga melihat guru-guru itu. Karena apa? Dengan kondisi Bapak Haris Yagian, mungkin tadi sampai meneteskan air mata karena terharu. Dengan kondisi seperti itu tidaklah gampang atau tidaklah mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah secara online. Karena setiap kita, baik orang tua maupun murid maupun guru-guru, mengalami kewalahan, bahkan kesusahan dan kesulitan tersendiri. Kami orang tua juga mengalami kesulitan, bahkan sampai ada kamus daripada emak-emak di rumah, anaknya daring, mamanya darting. Karena memang cukup menguras tenaga dan juga pikiran, terutama mama-mama. Karena banyak hal yang kita pelajari yang baru, yang mungkin selama ini kita tidak pernah alami. Tetapi Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Semua rencana Tuhan tidaklah ada yang gagal. Orang tua buat anak-anak kami, mungkin agak panjang sedikit. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang mungkin mewakili di sini ataupun yang di rumah, hanya satu pesan dari orang tua: keberhasilanmu tidaklah ditentukan oleh keadaan orang tuamu. Keberhasilanmu ditentukan oleh sikapmu sendiri dan imajinasimu sendiri. Karena Tuhan berfirman, setiap kita direncanakan indah, dan juga setiap kita diciptakan oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka setiap kita, apapun yang kita alami dan anak-anak kami yang alami, Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Bahkan bagi anak saya sendiri, saya sering perkatakan bagi anak saya, mungkin anak saya Stefania hanya sendiri diizinkan Tuhan bagi kami. Perempuan, bagi orang Batak mungkin merasa rendah diri, tidak mariboto, tidak. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Dan bahkan saat ini kepala sekolah kita juga mengalami sakit. Apakah Tuhan mengutuk? Tidak. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk Bapak kepala sekolah kita menjadi saksi, memberikan semangat bagi kita. Saya tadi meneteskan air mata juga. Karena apa? Kita aja yang sehat tidak ada semangat. Bagaimana dengan orang yang sakit mempunyai semangat? Malu kita bagi orang yang sehat. Jadi buat anak-anak, secara khusus anak-anak kami SMP yang mungkin sudah bisa mengerti dan memahami lebih, masa depanmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Karena firman Tuhan katakan, hidup itu adalah pilihan. Engkau mau maju, pilih untuk maju. Engkau mau kemana, terserah kamu. Keadaan orang tua hanyalah pendukung. Karena banyak anak-anak tukang becak juga menjadi sarjana, menjadi dokter, menjadi orang-orang hebat di negara kita ini. Jadi kekayaan orang tua, apa yang dimiliki orang tua, bukanlah segala-galanya untuk masa depanmu. Ada amin anak-anak kami? Anak-anak kami juga yang di rumah, mari tetap semangat, berikan dukungan kepada guru-guru kita dan juga orang tua. Kita bersama-sama menjalani hidup ini, menjalani apa yang kita alami saat ini, berdoa bersama supaya Tuhan bukakan jalan. Tahun ke depan kita bisa memberangkatkan anak-anak kita untuk sekolah, berangkat sekolah seperti biasa. Itulah harapan kami. Dan seperti tema Natal kita pada hari ini, Natal di rumahku, berarti Tuhan mengizinkan kita saat ini untuk melahirkan Kristus di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, supaya kembali kepada orang tua, anak-anak itu mendapat didikan di rumah yang terbesar, bukan di sekolah. Di sekolah hanya 1/4 atau mungkin setengah, tetapi yang terbesar adalah di rumah kita masing-masing. Hadirkan Kristus di rumah kita, di keluarga kita. Karena Yesus Kristus pertama kali membuat mujizat
adalah di pernikahan. Berarti Tuhan mau di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan mau hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Kembali ke rumah, kembali ke pribadi kita, dan juga anak-anak kami. Bangun dirimu, pagi berdoa, doakan orang tuamu, doakan guru-gurumu, doakan semuanya supaya berjalan dengan baik. Itulah harapan dari kami orang tua. Semoga kiranya Tuhan memberikan kesehatan buat Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang kami hormati dan sayangi. Guru-guru kami mungkin yang harus belajar untuk belajar handphone, yang mungkin umur sudah tidak memungkinkan, tetapi harus dituntut belajar handphone. Waktu Zoom, pertama kita Zoom ada pertemuan, mungkin ada di situ suara Ibu Sianipar di situ. Aduh, kenalah kami ini besok, kena kami ini besok. Sesuatu hal yang mungkin kita tertawakan, tetapi bagi saya ya pribadi, saya orang tua, saya merasa seperti ini. Begitu sulitlah, begitu berusahalah guru-guru ini untuk belajar, sekalipun dia guru. Jadi buat anak-anak kami, jangan sia-siakan keringat gurumu, jangan sia-siakan keringat orang tuamu. Belajar yang baik, Tuhan pasti memberikan keberhasilan buat anak-anak Metode 10. Dan kami yakin Metode 10 akan diberkati Tuhan ke depannya semakin baik. Itu harapan kami orang tua, dan semoga Tuhan memberkati kita semua bertemu di hari yang akan datang dengan keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Ibu Rosalina Silitonga ya, orang tua dari Jevania. Sekali lagi berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, baiklah, kita akan mendengarkan kata sambutan dari yayasan kepada Bok Suklif. Kami persilahkan. Selamat Natal semuanya. Natal, Pak. Selamat Natal, saya mau katakan kepada kalian semua, Tuhan Yesus hidup. Ya. Kita jangan fokus pada situasi, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Di hari Natal ini kita selalu merayakan apa? Mujizat terjadi. Tuhan jadi manusia, tidak ada yang mustahil. Saya mau saksikan hidup saya. Saya hampir mati karena penyakit ini. Tetapi saya mau saksikan. Terima kasih untuk guru-guru yang mendoakan saya. Yesus hidup. Jadi apa artinya? Apa rahasia saya bisa tetap hidup? Saya memperkatakan firman, bukan situasi. Saya juga memperkatakan bahwa Tuhan sanggup menolong. Hari ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu guru, kepada siswa-siswi, sekalipun sekolah kita mengalami kesulitan, sekalipun kita mengalami masa pandemi seperti ini, jangan fokus kepada situasi. Berkatakan iman. Saya pada firman Tuhan klaim. Tuhan bilang apa? Tutup pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah maka akan dapat. Artinya apa? Kalau hari ini ada sakit penyakit, cari Yesus, jangan cari manusia. Berdoa, mujizat nyata. Karena kita merayakan Immanuel. Tuhan Immanuel. Hari ini, jangan khawatir. Kalau hari ini mungkin sekolah kita mengalami masalah, entah apapun juga, percayalah, tiada mustahil bagi Tuhan. Karena itu saya katakan biarlah hari Natal ini, tahun ini, dalam Natal yang terindah. Kenapa? Kita fokus kepada Yesus. Kita percaya. Badai virus COVID-19 pasti melalui. Karena kami para pengurus yayasan atas nama PHDS Pendeta David, atas nama ketua yayasan atas nama mendukung PKI 10 lawan agar tetap eksis dan maju. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan berkati. Selamat hari Natal, Pak. Selamat hari Natal. Terima kasih Bok Suklif untuk kata sambutannya, untuk semangat yang diberikan kepada kami semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Pimpinan Pendeta Haris Siagian. Selamat.
saudara yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan, pengurus Yayasan PKMI 10 Belawan dimanapun berada, orang tua daripada siswa kami Ika Boru Silitonga, mantap loh Om juga, dan kami rasakan itu. Begitu juga orang tua yang lain yang Hamanginang ya, anak-anakku yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah masing-masing. Kemudian juga tadi saya mendapat kabar ada juga alumni sekolah kita yang hadir di acara kebaktian ini secara virtual dan secara spiritual. Jadi enggak dia tengok, tapi karena dia tahu ada Natal ini, kerinduannya timbul sekali. Memang hari ini sengaja kita doakan. Angkanya yang luar biasa. Jarang terulang ini. 12, 12, 20, 20. Banyak orang yang menanti-nantikan hari ini. Bahkan kalau diagendakan satu hari ini adalah tanggal pilihan. Tapi memang bagi Tuhan hari ini adalah hari yang sama dengan hari-hari yang lain, berkat Tuhan yang tidak pernah berkurang. Amin. Saudara-saudara, satu hal yang sangat membuat kita juga berbahagia adalah karena walaupun seperti ini, saya bisa masuk ke dalam visualisasi 2000 tahun yang lalu, di mana ketika kelahiran Yesus itu sungguh sangat sempurna dari pihak surgawi, tetapi sungguh sangat sederhana, bahkan minim sekali menurut tanggapan duniawi. COVID-19 ini, saudara-saudaraku, sudah berhasil membuat kondisi itu berulang kembali. Sungguh sangat mulia hati kita boleh bernatal hari ini dalam pandangan surgawi dengan segala keterbatasan kita. Tetapi mungkin juga ada orang yang merasa kesal, mungkin juga ada orang yang merasa jengkel karena keterbatasan tampilan kita pada hari ini. Bukan begitu ya? Karena kita tadi memang akui semua serba berkekurangan. Saya yakini guru-guru di metode 10 Belawan ini ketika saya pertama datang, bahkan saya sendiri termasuk orang yang gaptek. Tetapi ketika dimotivasi, bahkan guru yang sudah pensiun pun usianya menurut pegawai negeri, dia berusaha sekarang untuk menggunakan laptop, menggunakan handphone untuk melakukan WA dan Zoom meeting. Kalau yang muda-muda ya hari-harinya lah itu kan. Tapi coba guru yang tua-tua, coba dulu disorot, berdiri dulu guru yang tua-tua yang ada di sini, ayo. Coba disorot juga Bu, disorot juga, iya. Coba dulu, coba. Ada Ibu Syanipar, ada Ibu Simanjuntak, ada Ibu Marpaung, ada Ibu Marta. Nah ini, coba. Tepuk tangan dong kita untuk mereka ini. Sekarang ini kita bangga, silakan dulu Inam. Sekarang ini kita bangga punya orang-orang seperti ini. Naskah-naskah tertua dari generasi yang lalu sampai ke generasi ini. Tujuan kebanggaan kita adalah untuk menghadirkan manfaat kemajuan dari apa yang mereka nikmati dulu sampai kepada zaman yang sekarang ini. Saudara tahu, zaman ini adalah zaman perang data. Bukan lagi perang teknologi, tetapi perang data. Siapa yang bisa memiliki data yang lebih banyak, maka dialah yang akan memenangkan pertarungan apapun di dalam dunia ini. Kalau dulu memang mewujudkan bagaimana itu supaya teknologi tinggi, tetapi sekarang data yang diperoleh itu yang akan meningkatkan kualitas daripada teknologi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena orang-orang di China, mereka sudah mendeklarasikan bagaimana cara mereka menerbitkan seperti sinar surya. Jadi menurut mereka itu sudah ada sekarang 2 tenaga matahari. Memang nggak mungkinlah
langsung sama persis seperti yang diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa kan. Dan banyak sebenarnya planet-planet yang bisa memancarkan sinar dan panas. Tetapi matahari inilah yang paling dekat dengan kita. Nah ini juga kenapa orang-orang di China melakukan itu? Karena mereka mengumpulkan data demi data, data demi data. Mereka sirkulasi, mereka simulasi. Dan akhirnya kembali terciptalah satu high technology. Nah jadi sekarang saudara-saudara, kita harus berpacu lebih maju dan lebih maju. Saya yakin dunia tidak akan mau mundur kalau dia punya kesempatan maju. Yakin? Kalau sudah bisa begini nanti proses pembelajaran, maka saya yakin ke depan ini akan menjadi sesuatu yang dijalankan. Saya punya keyakinan berdasarkan data yang saya miliki sementara ini bahwa pemerintah akan menggunakan paling sedikit menurut saya ya, belum melakukan survei dan evaluasi atau monitoring, tetapi belajar learn by experience, belajar dari situasi yang ada ini. Saya punya kecurigaan, jangan-jangan dalam 1-2 tahun ke depan penggunaan media online dan virtual meeting akan dijadikan menjadi 60% dan 40% adalah merupakan luring atau tatap muka. Itulah kemajuan yang akan datang. Beralih nanti sampai kepada tingkat puncaknya industri 4.0 ini, saya punya keyakinan maka semua akan serba high dan high technology. Itu saya katakan karena nggak bisa terjangkau saya ke depan. Jadi marilah sebagai guru-guru, tenaga pendidik di perguruan Kristen Metodis 10 Belawan, kita persiapkan anak-anak kita yang menguasai data demi data, sehingga mereka bisa memadukannya, mengkolaborasikannya menjadi satu kesempatan untuk ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Hari ini saya katakan bahwa alumni daripada Metodis 10 Belawan sudah menjadi top dimanapun mereka berada. Amin. Iya. Maka tolong direkam dan dicatat. Hari ini pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 saya meresmikan bahwa Metodis 10 ini kita mempunyai satu kekuatan baru dengan istilah Met Ten Top sama-sama. Met Ten Top sama-sama sekali lagi. Met Ten Top, singkatan daripada Metodis 10 angka 10 dan top adalah top yang sesungguhnya. Saya rindu supaya semua orang-orang yang sudah menamatkan anaknya dari Metodis dan juga yang masih sedang dalam keadaan rencana perkawinan sekalipun, nanti kalau sudah lahir anaknya akan disekolahkan di Metodis dan mereka ini akan menjadi produk Met Ten Top. Sekali lagi yuk, Met Ten Top, Metodis 10 top. Jadi iringi ini dengan doa, iringi ini dengan kebersamaan, karena di atas segalanya manusia berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Akhirul kata saya mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua pada tanggal 25 Desember yang akan datang, dan selamat menyongsong, menyambut dan mengisi tahun baru tanggal 1 Januari 2021 dengan segala keunikan dan berkat Tuhan yang ada di dalamnya, penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur karena anugerah Tuhan yang berlipat ganda. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan yang serba berkekurangan atau sangat-sangat sederhana, bahkan mungkin jauh dari harapan maksimal.
Tetapi kami sangat bersyukur kalau boleh belajar untuk hal ini, dan kami juga berusaha untuk meningkatkan kualitasnya sampai kepada hari-hari yang akan datang. Karenanya Tuhan, berkatilah kami, tolonglah kami, supaya semuanya boleh merasakan anugerah daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami menikmati anugerah-Mu, menikmati berkat-Mu, dan juga untuk hari-hari yang akan datang. Berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Para musik kami, baik marolobolo, tondiki.
Juga yang di rumah, mana tepuk tangannya? Itulah tampilan terakhir di Natal kita hari ini. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Haris tadi, kita akan foto bersama. Maka adik-adik yang ada di rumah, anak-anak yang ada di rumah semua videonya dibuka ya. Video Zoom-nya dibuka.